Islam Setia, dan juga sudah hadir Muhammad Hafidullah ini dari MPI PP Muhammadiyah yang akan menyampaikan praktek konten Islam Setia dan berbagi pengalaman. Saya kira kedua narasumber akan eh, didampingi ya oleh moderator Kang Denny Mulya. Kami persilahkan Kang Denny Mulya, saya dengan Dinan Hasbudin dan Kang Arul mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya waktu 5 menit saja terkait dengan program MPI. Slide selanjutnya, Mas. Terus. Nah, itu dilewati aja lah, sudah hafal ya, putusan muktamar. Nah, ini salah satu program MPI yang mungkin belum banyak tersosialisasi sampai ke daerah. Kami sudah keinginan Muhammadiyah pada muktamar yang lalu adalah memiliki satu data Muhammadiyah dalam bentuk transformasi digital, satu data, satu platform, satu ekosistem multi dashboard dan terintegrasi. Kalau tadi dibahas tentang media sosial, maka di MPI juga menggawangi satu data Muhammadiyah. Nah, kami di Labmu, Muhammadiyah Software Lab, langsung ini adalah dua bidang di MPI, gabungan Labmu ini, yang IT punyanya Prof. Kul dari Rektor UI dan Mas Ismail Fahmi dari media sosial. Lanjut, Mas. Nah, apa itu Labmu atau Muhammadiyah Software Lab? Dalam era perkembangan teknologi, bla bla bla, dan intinya Labmu ini adalah pusat pengembangan software Muhammadiyah. Dan kami berkantor di samping makam Kiai Haji Ahmad Dahlan gitu ya. Kuncennya Kiai Haji Dahlan di Yogyakarta di Karangkajen. Yang mau ke makam bisa mampir nanti. Lanjut, Mas. Lanjut. Terus slide berikutnya. Nah, ini adalah 9 pilar transformasi digital Muhammadiyah. Ingat, transformasi digital bukan digitasi ya. Transformasi digital. Kita memang ingin membuat Muhammadiyah, menjadikan Muhammadiyah memiliki satu data Muhammadiyah yang semuanya terintegrasi dalam satu dashboard. Yang pertama adalah identitas digital. Identitas digital ini kami sudah memulai dengan single sign-on muhammadiyah.id. Nanti dibuka di muhammadiyah.id. Yang belum punya akun silakan buat akun. Yang sudah punya NBM bisa connect dengan NBM-nya masing-masing. Yang belum punya NBM bisa langsung daftar NBM di dashboard tersebut. Yang kedua adalah digitalisasi proses organisasi. Ketiga, keamanan cyber yang mungkin nanti akan dibahas oleh pakarnya. Yang keempat adalah keterbukaan akses. Kelima, partisipasi persyarikatan. Yang keenam adalah keberlanjutan, yang selama ini biasanya dari Muhammadiyah
habis launching hilang softwarenya, hilang sistem pembuatan. Biasanya kan majelis lembaga di mana di daerah, wilayah ataupun pusat bisa membuat sebuah program, tapi setelah launching hilang programnya. Nah, kami tidak akan seperti itu. Ya. Yang ketujuh adalah inklusivitas, yang kedelapan dinamis, pengambilan keputusan berbasis data dan AI. Nanti kita juga akan mengembangkan sebuah chat yang mungkin chat HP yang akan diotai oleh AI. Selanjutnya, Mas, karena waktunya juga mepet, terus ini bagian dari kantor kami. Terus ini adalah produk yang sudah kami buat dalam waktu 5 bulan ya. Kita sudah punya banyak aplikasi yang sudah bisa Bapak Ibu manfaatkan. Yang pertama adalah Muhammadiyah ID, ini adalah SSO, Single Sign On, yang nanti terkoneksi dengan semua aktivitas Bapak Ibu sekalian di Muhammadiyah. Berarti mungkin malaikat pencatat itu ya. Nanti bisa terrekod semuanya perilaku Bapak Ibu ya sesuai sesama dengan Google, dengan Facebook, dengan yang lain itu algoritma akan mencatat aktivitas Bapak Ibu sekalian di Muhammadiyah kalau punya akunnya. Event Now ini adalah satu produk bagaimana kita bisa membuat event pengajian, rapat atau kegiatan seperti ini nanti akan terintegrasi juga dengan SSO Muhammadiyah ID, ada fitur absensi, ada fitur macam-macam, absensinya via QRIS, via barcode, dan ada bisa tampil itu wajahnya nanti kalau mau menggunakan monitor. Dan kita sudah pakai di eventnya PP ya, terutama di konsolidasi PP yang kemarin di pengajian Ramadan di UMY, juga Tanwir NA di Balai Pekan juga kita sudah digunakan. Dan terus buku ini khusus MPI sebetulnya ya, nanti bisa menikmati buku-buku karya Bapak Ibu sekalian di buku Sehatmu ini adalah integrasi dari semua layanan kesehatan Muhammadiyah. Tapi ini sifatnya internal ya, hanya untuk dashboardnya, hanya untuk rumah sakit dan tidak boleh diketahui publik karena aturan kesehatan seperti itu. Sehatmu ini satu sehatnya Muhammadiyah. Nanti semuanya akan terkoneksi di sini. Dan ini sudah kita kerjakan dan sudah ada 70 rumah sakit yang gabung ke Sehatmu. Jadi semua rumah sakit Muhammadiyah nanti punya satu data, satu sehat Muhammadiyah. Dan nanti kalau sakit di Solo terus kebetulan pindah Jogja karena rekam medisnya ada di Solo awalnya, nanti bisa masuk ke rumah sakit yang sudah terhubung dengan satu Sehatmu ini, rekam medisnya tinggal dicek saja rumah sakit mana dulu. Suratnya adalah sistem persuatan yang lagi kita kerjakan. Nanti mungkin dari PP sampai ke daerah kita punya sistem untuk surat, berarti nggak usah pakai pos lagi, tapi sebuah sistem sudah membuat terintegrasi dalam satu aplikasi bernama surat. Nah, ETSmu ini nanti kita kembangkan juga untuk pendanaan ya, pendanaan website Muhammadiyah, influencer Muhammadiyah. Ya, kita gak usah jaga AdSense karena kecil juga. Terus masa ini adalah aplikasi super app Muhammadiyah yang bisa dengan download sekarang juga bisa di Play Store. Untuk App Store-nya masih belum karena kita dikejar waktu ya, hanya dalam 5 bulan kita sudah membuat sebanyak itu aplikasinya. Nah, itu bukan, kita nggak kenal dulu Pak. Ya, ini memang kami ditugasi oleh PP Muhammadiyah langsung. Jadi kita menyelamatkan data Muhammadiyah. Kita harus memiliki satu data Muhammadiyah. Ya, kalau demo itu kayaknya di BUM ya di Dasmin aja, di Dasmin sama BUM Jawa Barat kalau nggak salah ya. Nah itu mungkin dari ya ini karya MPI juga, Labmu Muhammadiyah Software Lab ini, dan kami
selama berapa 6 bulan sudah mengeluarkan banyak. Satu lagi yang tadi depan itu mungkin MPKSDI ya, itu punya sikap dan kami juga yang mengerjakan. Jadi nanti kita punya satu data kader namanya kadermu itu yang sudah ikut pengadilan nanti akan punya satu dashboard sendiri kayak link gitu. Jadi profilnya kelihatan ini sudah ikut DA, sudah ikut PA berapa kali, sudah ikut pelatihan berapa kali, sudah ikut pengajian Muhammadiyah berapa kali, nanti akan muncul di dashboard atau di profilnya masing-masing. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Ipin, informasinya semoga bermanfaat untuk semuanya. Bapak Ibu, baik, terima kasih. Kita lanjutkan. Kalau kemarin saya mau moderatori diskusi tanpa diskusi ya, kemarin itu diskusi tapi nggak ada diskusi. Mau menyampaikan ya karena waktu yang sangat mepet. Insya Allah hari ini, sekarang saat ini kita diskusi, ada diskusinya Bu ya. Ada 2 narasumber. Langsung saja yang pertama, saya panggil Bapak Indriatno Banyumurti. Beliau ini koordinator program ICT Watch, kemudian Direktur PT Telmi Integrated, anggota Multi, Stakeholder Advisory. Nanti akan beliau jelaskan ya. Monggo silakan Mas. Ya. Untuk Pak Indriatno ini nanti materi yang akan disampaikan security untuk melindungi narasi Islam Wasatiyah. Satu narasumber lagi kita panggil Mas Muhammad Hafidullah. Beliau dari MPI Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga. Ini konten kreator gitu-gitu Mas. Kreator karena sering mengisi di teman-teman AMM juga. Untuk kesempatan pertama, saya persilahkan ke Pak Indriatno. Boleh duduk, boleh berdiri, asal jangan berlari, Mas. Silakan, Mas. Izin saya bisa pakai laptop di depan ya, tim teknis. Saya coba. Iya, coba. Soalnya ini akan ada sedikit banyak demo dan praktek, jadi apakah bisa? Baik, sambil menunggu, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Ini jam-jam rawan ya sebenarnya di bulan, kalau bulan puasa, kalau di bulan biasa mungkin jam rawannya habis makan siang. Tapi nggak ada coffee break dulu. Oke, saya diminta menyampaikan terkait dengan keamanan digital ya, di security. Jadi nanti saya juga sambil praktek, Bapak Ibu silahkan megang HP-nya juga, karena kita akan mencoba memperlihatkan beberapa hal yang terus menjadi concern kita ketika kita bicara
di dunia digital ini kita pakai HP, kita pakai laptop, banyak menggunakan tadi Kang Arul banyak cerita tentang penggunaan media sosial, mau bagus kontennya, mau sehebat apapun kontennya, ketika dihack orang ya lumayan sedih ya. Jadi tentunya pengamanannya juga harus kita perhatikan. Izin saya sendiri Pak ini. Perkenalkan, nama saya lengkapnya Indriyatna Banyumurti. Biasanya dipanggil singkatannya IB. Kalau siang, kalau malam Indri. Tergantung kebutuhan. Bantu di teman-teman di ICT World. Ini adalah sebuah lembaga masyarakat yang punya concern di isu-isu literasi digital. Kita melakukan campaign yang mungkin sering Bapak Ibu dengar, internet sehat, itu sejak 22 tahun yang lalu, jadi sejak tahun 2002. Dan saya juga menjadi salah satu co-founder Relawan TIK Indonesia, sebuah organisasi yang bergerak di bidang edukasi TIK masyarakat juga yang ada di hampir semua provinsi di Indonesia. Dan mungkin juga nanti saya akan share juga pengalaman karena saya juga ditunjuk, bukan ditunjuk, ICT Watch-nya sebenarnya merupakan mitra dari YouTube Trusted Flagger. Jadi YouTube Trusted Flagger ini adalah kumpulan organisasi yang ditunjuk oleh YouTube untuk bisa membantu YouTube melihat konten-konten yang mungkin melanggar panduan komunitasnya mereka. Juga Meta Trusted Partner, jadi kita sering juga diskusi dengan tim Meta, termasuk juga menjalankan program-program edukasi yang biasanya didukung oleh Meta. Tapi yang sebenarnya satu lagi di Twitter juga, kita sebenarnya ICT Watch juga bagian dari Twitter Safety Council dari 2016 sampai 2021. Dibubarkan begitu Elon Musk membeli Twitter. Saya nggak ngerti itu kumpulan sama, itu organisasi dari dunia. Saya pernah diundang juga ke headquarternya Twitter, kita diskusi tentang kebijakan bagaimana mengembangkan environment ke lingkungan yang aman buat penggunanya di Twitter. Itu dibubarkan oleh Elon Musk. Maka Twitter tuh nggak punya kantor perwakilan di Indonesia sebenarnya. Jadinya di satu-satunya platform besar yang tidak punya kantor perwakilan di Indonesia itu Twitter. Nah, Bapak-Ibu sekalian, sebenarnya kalau saya sedikit mundur ke belakang, kita bicara sebenarnya kalau literasi digital itu ada 4 pilar ya. Ini dari Kementerian Kominfo, cakap, aman, budaya, dan etika, disingkat CABE. Dan setiap tahunnya Kementerian Kominfo itu punya ukuran indeks literasi digital. Dan yang menarik memang ketika bicara digital safety itu selalu paling bawah dalam 3 tahun berturut-turut. Ini ada cuma 2 tahun ya, yang 2021 sama 2022, tapi yang terakhir pun itu juga masih paling bawah. Itu jadi concern juga. Saya mungkin singkat saja. Nah, sebelum lebih jauh, ada yang mau share nggak? Mungkin Bapak Ibu pernah nggak sih dengar atau bahkan ngalamin kejadian-kejadian terkait dengan keamanan digital? Ada yang akunnya pernah dihack? Pernah. Akun apa, Mbak? Facebook. Nggak bisa kembali. Kurang sajennya mungkin, Pak ya. Oke, Facebook. Ada juga mungkin yang pernah dapat WhatsApp dihack atau APK itu. Ya, itu juga bahayanya. Nanti kita akan bagi juga. Ada lagi. Webnya kenapa? Webnya punya web gitu ya, dihack ya. TikToknya diapain, Mbak? Kalau itu beda kasus. Iya, iya sih. Itu ngomongnya udah tingkat tinggi nih. Kenapa platform kok kayak gitu ya? Itu obrolan yang selalu kita dorong. Even di Meta sendiri juga mereka juga nggak bisa jawab sih tim Indonesianya ya, memang ya kebijakan polisinya mereka karena mereka US government sih ya, itu si repotnya. Tadi ya di WhatsApp, ada yang pernah dapat WhatsApp penipuan? Sering, Mbak. Apa misalnya, Pak? Undangan nikah. Itu .apk itu bertransformasi dulu undangan nikah. Geser jadi tagihan listrik. Geser jadi tagihan BPJS. Geser lagi jadi tilang. Ya. Kemarin terakhir, daftar DPT. Ikut ini. Karena lebaran ini juga hati-hati nih. Kartu lebaran. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Kasih aja itu filenya.
Ya. Ini yang sering kejadian, dan memang bahkan ada salah satu pejabat tinggi negara ya waktu itu saya ditelepon malam-malam suruh datang subuh-subuh ke rumahnya karena dia nggak sengaja ngeklik .apk itu, walaupun sebenarnya setelah ini bahayanya sebenarnya setelah ngeklik .apk itu kita tidak bisa tahu benar-benar apakah handphone kita sudah bersih atau tidak, kecuali memang menggunakan jadi ada labnya. Jadi waktu itu saya bersama ada tim dari Kementerian Kominfo datang pagi-pagi ke rumah pejabat tersebut, sama yang dari Kementerian Kominfo yang bilang, Mbak, kalau dilihat sekarang sih aman, tidak ada ini yang bergerak. Tapi kalau memastikan ini mau aman benar, ini Pak handphonenya harus saya bawa ke kantor buat saya buat saya masukkan ke lab 2-3 jam untuk deteksi apakah benar-benar bersih atau enggak. Karena file .apk itu dia adalah file malware istilahnya, ya file yang tersembunyi tapi dia bisa bekerja background. Dan biasanya dia keylogging, jadi dia membaca semua apa yang kita ketikkan. Termasuk mengambil SMS. Kenapa orang yang sedang download misalnya ada yang cerita habis uangnya ya di M-Banking, karena si pelaku dia daftar M-Banking dengan nomor telepon tersebut, dikirimkan OTP lewat SMS, SMS-nya ke forward, auto forward ke jahat tadi si pelaku, sehingga dia bisa masuk. Ya. Ini yang hati-hati. Oke. Ya, jadi itu sebenarnya kita akan bahas itu banyak banget. Oh ya, tapi sebelumnya mungkin kita bisa mencoba keuntungan kita di bulan puasa ini. Kalau mau scan QR code di depan, siapa tahu bisa beruntung mendapatkan ini, masuk ke sebuah web ya. Nanti di webnya ini ada tunjuk hadiahnya. Oke, yang bahan nggak usah. Karena apa? Ini contoh, saya mau ngasih tahu, ini adalah sebuah contoh phishing. Saya kasih lihat ya, dengan metode seperti ini aja, menurut saya ya ini bulan puasa malah ngapusi. Tapi saya ingin memperlihatkan bahwa kita bisa mendapatkan data orang dengan mudah hanya dengan modal seperti itu. Karena apa? Ya. Dengan tadi Bapak Ibu nge-cam, kemudian ada warning sebenarnya, ya, masuk ke web kan ya, bilang this web allow to access your camera, mau ngakses kamera, access your location, access your microphone, dan kita biasanya yes ya, wis allow gitu ya. Padahal dengan itu saya bisa mendapatkan data lokasi, data spesifik, bahkan nomor IP-nya, alamat protokolnya, termasuk saya bisa mengakses kamera. Nah, nanti saya akan hapus, saya janji berarti ini saya akan hapus semua, saya tidak akan menyimpan data apapun. Ya. Cuman ini contoh saja. Ya. Bagaimana dengan kita tertipu dengan iming-iming seperti ini gitu. Ini adalah yang sering sebenarnya. Sebelum saya larang masuk. Gitu ya. Jadi kalau udah di kelas aja itu langsung berputus semua. Jadi di biasanya ditutup aja. Ya. Biasanya ditutup aja, ini akan berbeda. Sebenarnya ini ada kalau yang ini karena tadi ya. Ini cuma foto sih. Nah, ada bagian juga bahkan kerekam mikrofonnya. Jadi kalau saya putar ini bisa terdengar suara yang kan foto itu. Jadi hati-hati banget ya. Mohon maaf, ini cuma saya ngasih contoh bagaimana mudahnya dengan hanya seperti ini tadi kenapa saya tanya juga di WhatsApp gitu ya. Kita bisa kecuri datanya, dan biasanya orang yang kecuri datanya nggak hilang datanya di kita,
Kalau kita nyuri motor, motornya hilang. Kalau kita dicuri TV, TV-nya hilang. Tapi kalau kita dicuri data, datanya nggak hilang. Ya. Jadi saya bisa akses lokasi, kameranya, spesifik perangkat, sampai mikrofon. Ini istilahnya ini yang buat teman sederhana banget gitu, ditujukan hanya untuk edukasi ini, sederhana banget. Bayangkan kalau ini di-extend dan sangat mungkin ya kita nggak ngasih browsernya terus nyala. Saya pernah nggak tahu waktu itu ini siapa lagi browsernya nggak ditutup-tutup terus, jadi ngalir terus. Mikrofonnya di sini cuma saya bisa ngambil mungkin sekitar 10 detik ya. Bisa orang bisa setting ini lama terus-terusan, kameranya terus-terusan nyala, ya. Kita terpantau ya. Ini contoh aja bagaimana kejahatan digital itu makin marak dengan berbagai jenis paling banyak tuh sekarang menggunakan phishing. Ini ya mungkin contoh, ada yang pernah dapat kayak gini ya. Selamat. Maksudnya bukan selamat, yang bank itu ngasih tahu biaya transfer naik besok. Ya. BCA, BNI, BRI gitu ya. Sebenarnya dia ngasih link. Nah, bersama tuh ngasihnya dia kalau diklik view dia masuk ke katalog yang ada linknya. Tautannya yang kalau diklik masuk ke situs web yang mirip dengan situs web banknya, kita dimintakan masukkan username sama PIN m-bankingnya. Nanti sebenarnya ada satu lagi demo, kemarin saya baru dibuatin demo juga sama teman saya bagaimana dengan mudahnya bikin website palsu yang kemudian orang masukin username password itu bisa keambil. Ini contoh, mungkin ada yang pernah dapat juga, saya pernah di DM, selamat Anda telah memenuhi syarat untuk mendapatkan centang biru akun terverifikasi. Yang kalau diklik masuk ke sini mirip nih sama situsnya Instagram. Apa yang bisa membedakan situs ini? Kita bisa tahu bahwa situs ini situs palsu atau situs yang asli. Apa yang paling utama bisa kita lihat perbedaannya? URL-nya. Instagram itu pasti instagram.com. Tadi saya baru dapat lagi. Mereka bikin nipunya seperti ini. Kalau ini udah jelas ya aneh. Apa sih salamahofficial.com? Ya, udah jelas, beda. Tapi ada juga yang bikin kemarin, saya lihat url.me/miring datanya www.instagram.com/miring bla 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 seterusnya. Orang kalau nggak ngelihat ada instagram.com di situ resmi. Padahal yang resmi itu ini yang di depan url.me itu pendek situs, jadi ada yang pakai .cc lah, .tech segala macam. Ya. Itu yang harus hati-hati. Ya, benar sekali URL-nya perhatikan, jangan sampai kita kejebak. Karena itu tadi satu phishing ya, coba ngambil data dengan berbagai macam cara, termasuk data kredensial, username, password. Pasan akun juga sekarang banyak dengan berbagai macam metode. Bisa yang memang cara quote-unquote kasar, dia cari gitu menggunakan teknologi. Bisa ada yang istilahnya social engineering. Ya tadi sebenarnya social engineering itu kayak phishing tadi. Gimana caranya? Biasanya soalnya kalau apalagi nih waktu itu diwawancara yang ngomongin akun DPR. Ternyata memang adminnya akun YouTube DPR ini banyak. Tersimpan di berbagai, ada di HP, artinya ada di laptop, kerja segala macam. Semuanya berpotensi menjadi lubang. Maka kita akan sedikit mencoba menambah lubang-lubang tersebut. Ada yang pura-pura. Ada yang pernah di WA sama teman atasan, kolega padahal bukan mereka. Ya. Fotonya ambil. Ya. Kemudian di nomornya sih jelas beda, fotonya diambil, kemudian pura-pura kenal segala macam, ujung-ujungnya minta bantuan. Ya. Ini salah satu metode lainnya. Jualan palsu sekarang juga banyak, ya, di media sosial terutama. Adik saya aja sendiri pernah ketipu. Wah menarik gitu kan, tips segala macam, beli murah. Dia nggak suruh transfer harga fullnya. DP aja dulu 10%, 20%.
5 juta barang DP aja 10% dulu 500.000 hilang. 500.000 kan. Ntar dia nggak ngomong full gitu, transfer dulu semuanya enggak, minta DP dulu 10%. Itu bayar lunas kalau barang sudah dikirim. Yang entah dikirimnya kapan. Ya. Ini contoh jualan palsu dan masih banyak lagi sebenarnya penipuan jenis penipuan di Indonesia itu. Jadi memang ragamnya makin banyak. So, apa yang bisa kita lakukan? Nah, ini yang nanti kita akan coba tekan satu-satu ya. Yang jelas ini mungkin sedikit aja pengantar. Password ini jadi kunci pertama buat password yang kuat. Password yang kuat itu apa sih? Kalau saran dari Google Indonesia itu nyarankan minimal 12 karakter. Dan harus merupakan gabungan huruf besar, huruf kecil, angka, dan tanda baca. Menggunakan data pribadi karena kita sering posting nama anak, nama orang tua, sekolah, kantor, kampus. Itu berhubungan data pribadi, hal itu menggunakan urutan keyboard, QWERTY 1, 2, 3, 4, 5, tanda seru. Nah, itu juga walaupun terlihat rumit, tapi merupakan urutan di keyboard ya. Siapa di sini yang masih pakai satu password untuk semua? Email passwordnya itu, Instagram passwordnya itu, TikTok passwordnya itu, masih ya? Biar nggak lupa. Tapi beberapa kali yang sering pengaduan ke kami, Mas, Instagram saya dihack. Oke, emailnya bisa diakses nggak? Emailnya juga sudah tidak bisa diakses. Kenapa? Passwordnya sama, ngecek Facebooknya atau Instagramnya diambil. Kemudian dia coba password tersebut untuk emailnya, sama. Itu bahayanya satu password untuk semuanya. Harus 12 karakter, kombinasi huruf besar, huruf kecil, tanda baca. Beda-beda tiap akunnya. Permasalahannya adalah lupa. Gimana caranya? Kalau saya pakai yang terakhir itu. Silahkan cari di Google Play atau di App Store kalau yang pakai iPhone, password manager. Nanti saya akan kasih linknya juga. Saya pakai Bitwarden. Di HP saya ada 61 password. Berbeda-beda, lebih dari 12 karakter kombinasi. Ada satu sih password Google saya. Saya nggak ingat password Instagram saya nggak ingat password Instagramnya ada berapa akun, saya nggak ingat password Tokopedia, saya nggak ingat password kalau email-email yang lain. Saya cuma ingat satu. Sama satu master password untuk di password manager ini. Jadi nanti bagaimana password manager ini bekerja, dia itu menyimpan password kita secara terenkripsi. Jadi kalaupun misalnya, ntar juga jebol di server itunya, walaupun jebol dia terenkripsi nggak bisa dibaca. Misalnya password kita Muhammadiyah, gitu ya. Kalau dibongkar database-nya tidak akan tertulis Muhammadiyah, atau tertulisnya mungkin apostrof @ 1238 tanda seru dan lain sebagainya. Diacak lah kasarannya dienkripsi itu. Jadi saya pakai itu. Yang saya harus ingat adalah master password. Jadi di password manager ini minta password, tapi bisa diganti dengan face recognition atau fingerprint. Cilakanya kalau kita lupa password Instagram ada forget password, lupa password Facebook ada forget password, lupa password Gmail ada forget password. Kalau kita di password manager ini saking secure-nya, kalau kita lupa password harus bikin akun baru, data kita yang di sana hilang. Nggak bisa diakses betulan ya. Ini juga saya sebenarnya juga rada gelagapan karena saya kayaknya lupa password manager master passwordnya, tapi saya masih bisa buka pakai fingerprint. Nah, jadi kalau mau harus saya ini kan masalahnya adalah jadi saya hanya bisa buka di satu handphone saya, nggak bisa buka di laptop. Banyak contohnya di Google sendiri, di Chrome ada password manager juga, ya bisa kita manfaatkan passwords.google.com. Ya, itu juga bisa dimanfaatkan, tapi kalau buat saya agak sedikit riskan kalau digabung di sama ininya, tetapi paling tidak daripada password kita sama semua itu lebih baik dengan password manager. Itu. Setelah password yang perlu dilakukan adalah mengamankan
dengan kunci ganda. Jadi kalau password itu kayak kunci kontak, ada namanya verifikasi 2 langkah, two-step verification atau two-factor authentication yang menjadi kunci gandanya. Jadi kalau passwordnya benar, masih ada kunci gandanya. Kunci gandanya minimal, ini tingkat keamanannya nih. Selemah-lemahnya iman adalah masang pakai menggunakan SMS atau voice. Kunci gandanya. Walaupun ini riskan karena apa? SMS atau voice bisa di auto forward oleh jahatnya. Bisa pakai backup code. Ketika kita daftar itu ini lebih repot, atau pakai aplikasi, ada Google Authenticator contohnya, kita install Google Authenticator, kemudian dihubungkan dengan media sosial kita misalnya. Jadi begitu kita mau login media sosial akan ada one time password. Jadi one time password yang hanya muncul pada saat itu. Terus keamanannya ya bisa pakai kayak misalnya notifikasi push yang kalau kita login, kemudian apakah Anda login di perangkat ini yang muncul di HP kita. Itu push notification. Sampai yang peringkat tertinggi itu ada kunci keamanan. Kunci keamanannya karena dikasih Google, kita lagi ngadain pelatihan buat para pejabat negara. Nah, kunci keamanannya kayak gini nih. Bapak Ibu. Kayak USB flash disk ya. Tapi ini ada dianggap sebagai saat ini pengaman akun paling aman. Kenapa ini paling aman? Karena ini tidak terkait dengan perangkat kita. Ya. Asalnya nyimpennya nggak sandingan sama handphone aja. Kalau handphonenya ada, ini disandingin sama handphone atau di laptop, ini saya masukin laptop, pas laptopnya hilang, ininya keambil, orang bisa login pakai ini. Jadi ini sama, kita masukin password, dia akan tanya kalau two factor verifikasi 2 langkah ini, jadi 2 langkah untuk masuk login ke akun kita. Pertama pakai password, setelah passwordnya berhasil masuk, dia akan nanya, misalnya silahkan masukkan kode yang kita kirimkan lewat SMS. Kalau yang ini silahkan masukkan kunci ini jadi kayak kunci. Kalau nggak punya kunci ini nggak bisa masuk. Ya, ini di perangkat saya pakai ini. Nah, oke, semua di sini pakai WhatsApp kan ya? Oke, coba saya mau lihat, silahkan buka WhatsApp-nya. Semua. Kita coba mengaktifkan verifikasi 2 langkah di WhatsApp. Sudah buka WhatsApp-nya? Buka yang titik 3 di atas kalau pakai Android, pilih setting atau setelan. Ya. Kemudian pilih account atau akun. Sudah? Kemudian pilih verifikasi 2 langkah atau two-step verification. Apa tulisannya? Nyalakan. Apa yang tulisannya? Matikan. Yang matikan berarti sudah terpasang kunci ganda di WhatsApp-nya. Yang tulisannya masih nyalakan, ini berarti belum dipasang kunci gandanya. Kenapa harus pasang kunci ganda? Contohnya kayak gini nih. Saya tahu nomor Bapak, saya install WhatsApp, saya masukkan nomornya. Apa yang berikutnya? WhatsApp akan mengirimkan OTP ke SMS. Satu tadi saya bilang SMS itu sangat rentan untuk di auto forward. Atau kedua saya bisa pakai social engineering. Pak, nuhun sewu Pak, tadi kemarin saya pernah dapat ya. Saya dari Indomaret, saya tadi ada yang beli voucher game, tapi saya salah masukin nomor, masuknya ke nomor Bapak. Tolong dicek Pak SMS-nya, ada kode 6 angka, boleh dikirim ke saya atau enggak? Teman saya pernah tuh lagi ngantuk-ngantuk jam 10 malam baca itu. Kasihan sama ini. Ini soalnya dia beli voucher game 100.000. Kalau saya ganti berat. Ya udah nggak ada kode kirimin. Besoknya pas dia buka WhatsApp udah terlog out. Terus apa fungsinya verifikasi 2 langkah? Begitu kita masukin OTP-nya, kalau teman-teman Bapak Ibu udah memasang verifikasi 2 langkahnya, PIN-nya, maka akan ditanya, silahkan masukkan PIN verifikasi 2 langkahnya. Ya, masa penjahatnya nanya lagi. Ini apa? Kan nggak mungkin. Jadi yang tulisannya nyalakan, boleh di-tap, boleh diklik nyalakan.
Kemudian akan diminta masukin 6 angka untuk PIN. Dimasukkan angka yang kira-kira mudah diingat. Tapi diharapkan jangan tanggal lahir yang mudah ditebak. Apa gitu yang kira-kira mudah diingat. Jangan lupa, ini agak berat kalau lupa. Dan nggak usah diskusi sama sebelahnya apa yang bagus angkanya ya. Nggak perlu. Nggak perlu sama sebelahnya, nggak perlu diskusi. Kalau sudah, next lagi, masukkan lagi, reconfirm lagi angkanya. Supaya nggak salah. Kalau sudah atau minta ada opsional untuk memasukkan email. Email ini juga kalau WhatsApp kita dihack, dia bisa membantu untuk lapor ke tim WhatsApp-nya, ke support WhatsApp-nya. Kalau sudah pasang kunci gandanya. Nanti periodik mungkin sekitar seminggu sekali atau 2 minggu sekali acak. Ketika kita buka WhatsApp, kita akan diminta masukin PIN itu, supaya kita nggak lupa. Ya, itu WhatsApp. Saya pengen juga kita pasang bareng-bareng kunci ganda di akun Google. Kenapa akun Google? Tapi ini syaratnya, Bapak Ibu ada yang lupa nggak password Gmail-nya? Ini kalau ada yang lupa nggak bisa dipraktekin karena akan diminta lagi. Jadi akun Google ini karena apa? Akun Google ini biasanya nyambung kemana-mana. Selain email, Gmail, YouTube, itu yang standar, Google Drive, ya. Apalagi Google Maps, itu banyak banget layanan. Kadang-kadang juga kita kalau di Instagram juga pakai akun email Google juga. Ya. Kalau kita WhatsApp di backup, itu backupnya ke Google Drive. Jadi kalau misalnya kita ambil akun Google, orang bisa baca percakapan kita. Karena bisa masuk ke Google Drive-nya. Itu kenapa penting untuk di Google Drive. Silakan masuk ke sini. Ini beneran kayak tadi. Kalau ini beneran, ini kalau masuk akan langsung ke akunnya Google. Ya, dia akan masuk ke akunnya Google. Code turn on to step atau silakan scan QR code ini. Dia akan masuk. Saya sambil praktekkan juga. Nah, dia akan, ini saya sudah diaktifkan ya. Kalau ada yang di sini belum diaktifkan, sudah ya. Jadi kalau yang sudah tampilannya akan seperti ini. Anda dilindungi verifikasi 2 langkah. Ya. Kalau yang belum, nanti akan ada tulisan Anda diminta untuk mengambil ini, mengaktifkan verifikasi 2 langkah, nanti tinggal step by step-nya diikutin. Ya. Oke, saya akan agak dipercepat sedikit ya nanti untuk umumnya. Terakhir saya minta Bapak Ibu buka ini. s.id/jaga privasi. Ini apa? Ini tadi tools yang saya sampaikan tadi ada semua di sini. Jadi buat sih cara ngaktifin 2FA, gimana sih bikin password yang kuat, gimana sih ini password manager, atau kalau Facebook diretas, kalau Facebook kita dihack, lapornya kemana, ada linknya di sini. Kalau Instagram kita diretas, TikTok kita diretas, ada linknya di sini. Ya, saya buka ya s.id/jaga privasi. Akan muncul seperti ini ya, Bapak Ibu. Di atas ini media edukasi, ada materinya juga bisa di-download. Nah, misalnya ini, kalau misalnya sudah dibuka di sini, boleh cek keamanan email. Di sini kita akan ngecek apakah email kita pernah bocor atau enggak internet. Jadi tadi yang di sini pilih yang 1A.
Sudah kebuka ya STTD jaga data pribadinya, jaga privasinya. Ya. Pilih yang bar 1 cek keamanan email. Nanti akan masuk ke periksadata.com. Yang kalau kita masuk ke email kita, akan dicek apakah email kita pernah termasuk dalam database kebocoran data. Ini email saya nih yang paling jorok saya gunakan. Nah, email saya telah menjadi korban di 13 peristiwa kebocoran data. Bapak Ibu ada yang coba? Mungkin ada yang selamat? Ada yang jadi korban peristiwa kebocoran data juga? Atau ada yang tadi belum sempat ngikutin? Masuk ke STTD jaga data pribadi, jaga privasi, ya, STTD jaga privasi, kemudian pilih yang 1A, cek keamanan email. Kenapa? Nah, ada di atasnya ada tulisan ini kan Pak ya, telah menganjali ke korban satu kebocoran data misalnya. Ya, nah bocornya di mana aja itu ada di bawahnya. Ya di bawahnya itu ada Bapak di mana itu kan ada di Baneka, Bapak di Pluto tadi ya. Ada di Bitly, Canva bocor juga, LinkedIn pernah bocor di 2012, ini My Pertamina baru 2022 bocor juga. Saya punya akun yang pertama, Tokopedia pernah bocor, Twitter aja 200 juta penggunanya pernah bocor. Kalau mau tahu apa aja yang bocor, baca benar diklik selengkapnya. Maka akan dikasih tahu bahwa tahun 2020 Tokopedia pernah bocor data penggunanya. Yang bocor apa aja? Tanggal lahir, email, jenis kelamin loh, jenis kelamin kita bocor. Ketahuan. Nama lengkap dan password, bukan password emailnya ya, tapi password kalau yang di sini di password Tokopedia-nya. Makanya jangan pakai password yang sama itu. Ya. Lalu apa yang harus dilakukan kalau tahu bocor gini? Cepat ganti passwordnya, pakai password yang kuat, aktifkan verifikasi 2 langkah tadi yang saya sudah terangkan, dan tadi juga pakai password manager kalau takut lupa passwordnya. Jadi cek ya Bapak Ibu, kalau ada yang kebocoran, ngalamin kebocoran, ini bukan salah Bapak Ibu kalau yang bocor. Karena ini adalah data yang bocor bukan di HP kita, tetapi di database penyedia jasanya. Di Bumikanya yang bocor, Bitly-nya yang bocor, tadi di My Pertamina-nya yang bocor. Ya. Ini yang harus diperhatikan. Satu lagi mungkin ini, balik lagi STTD jaga privasi. Tadi kalau tadi 1A ya, cek keamanan email, kita juga bisa ngecek perkuat pilihan password. Nah, di sini kita bisa ngecek apakah password yang kita gunakan sudah cukup kuat atau belum. Misalnya saya punya password Muhammadiyah. Maka hanya butuh waktu sekitar kurang dari 18 menit untuk tahu password ini dengan peralatan yang sederhana. Nah, makanya kalau punya, ini kan apa tadi saya bilang ada lowercase, uppercase, huruf besar, number, simbol ya kita masukin aja di sini. Misalnya kita ganti M-nya jadi huruf besar. Tuh dari 18 menit jadi 1 jam, 11 jam. Kita jadi anak alay sedikit, I-nya misalnya kita ganti 1, Y kita ganti 4. 11 jam jadi 44 jam. Belum ada tanda bacanya. Muhammadiyah kan penuh dengan senyum, kita kasih senyum. Yeah. Dari 17 menit jadi 46 tahun. Ya, very strong. Ya. Kalau tadi Bapak Ibu coba, kalau misalnya password yang biasa kita gunakan udah passwordnya one for all, pas dicek di sini hanya bisa diretas dalam waktu hitungan detik, hitungan menit, ya, hitungan jam, bahkan hari, saatnya ganti password. Ya. Saatnya ganti password. Cek di sini passwordnya yang kuat seperti apa. Oke, itu banyak di sini yang bisa
coba lagi di SDTD jaga privasi ya, mengaman file, bisa jaga jejak digital, kita bisa periksa sebenarnya jejak digital kita di Google, nonton YouTube apa aja. Nah, ini kalau diperiksa jejak digital kita ini, kalau amankan akun Google tadi masuk ke yang tadi ya, untuk security check up. Tapi kayak misalnya di sini, kita bisa dicek nih, kalau history kita ini mudah-mudahan nggak ada video yang aneh-aneh. Oh ini passwordnya apa ya? Oh ini yang saya nggak pernah pakai akunnya. Di sini bisa kelihatan ya sebenarnya aktivitas Google kita, YouTube kita nonton apa bisa kelihatan. Ini bisa diatur semuanya. Kalau ponsel hilang seperti apa? Ya. Saya pernah misalnya HP anak saya hilang, saya aja langsung ke sini. Sorry saya harus loginnya di yang ini. Jadi kalau password HP kita hilang, ya ini ada tanya di sini nih, lacak atau reset HP Android. Nah, nanti akan masuk ke sini. Nah, nanti akan ada pilihan coba mengkontak device saya. Masih hidup kan? Ya. Dia akan cari, nah ketahuan HP saya sekarang lagi ada di mana. Kalau misalnya ketelingsut, kita play sound. Kalau ketelingsut, jadi ketahuan kan, oh HP saya bunyi gitu ya. Oh langsung mati HP saya, habis baterainya. Itu kalau misalnya di telepon bunyikan suaranya sudah nggak kedengeran misalnya, kita secure device, ya secure device ini nanti HP kita akan lock, dikunci. Ini nggak usah dicoba, tapi ini akan dikunci. Jadi waktu itu gini kejadiannya, HP anak saya hilang, ketinggalan di taman, tas-tasnya, tas kecilnya, oh rame. Step sound bisa kok, step sound itu. Jadi HP anak saya hilang, yang saya lakukan mungkin ketelingsut di rumah, saya bunyikan pakai akunnya, dia ingat passwordnya, buka pakai ini, bunyikan, oh nggak ada juga. Kemudian ya jelas di telepon di sekolah udah nggak diangkat, dimatikan sama yang ngambil. Yang saya lakukan berikutnya adalah saya coba untuk secure device ini. Saya lock HP-nya, kemudian saya kasih pesan. Bagi yang menemukan HP ini silakan hubungi nomor sekian. Kemudian ada juga yang sudah dimasukkan dan bisa ditelepon langsung. Tapi kalau HP-nya nggak ada pulsa, ntar repot juga orang yang nemuin kalau misalnya nggak bisa ini nelfon ya. Jadi saya pasang di situ. Besoknya mungkin begitu yang nemuin, karena mati kemarin tuh mati, nggak bisa ditelepon dan nggak aktif. Begitu besoknya tiba-tiba ada yang nelfon istri saya, kan masukin nomor telepon istri saya. Maaf, ini saya nemu HP di Taman Heulang di Bogor, rumah saya. Nemu HP Taman Heulang ini, apakah punya bapak atau ibu gitu. Jadi kayak pas dia nyalain, dia nggak bisa ngapa-ngapain karena di lock HP-nya dan tulisannya cuma itu. Mohon maaf jika menemukan HP ini silahkan ini. Kalau dia mau jual, bawa ke counter, tulisannya kayak gitu gimana? Ini HP-nya siapa? Karena kalau jadi daripada rugi-rugi banget, akhirnya dia ngontak saya, dibalikin dapat uang transport. Ya husnuzonnya emang dia nemu, ya suuzonnya kenapa kemarin mati ya, sehidupnya pas sehari sesudahnya baru dihidupin, padahal HP baterainya masih full. Kalau misalnya ngebunyiin suara nggak bisa, nge-lock nggak bisa, langkah terakhir yang bisa kita lakukan adalah free reset device. Aduh, ini kayaknya udah nggak mungkin HP saya selamat, nggak mungkin balik lagi. Tapi HP nggak selamat, jangan sampai foto saya nggak selamat juga.
data-data saya di situ nggak selamat juga. Saya factory reset secara remote. Jadi HP-nya tidak akan kembali lagi jelas, tapi akan di wipe out, akan dihapus semua isinya. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, jadi ya, termasuk juga kalau akun medsos diretas, ini ada tautan-tautan untuk melaporkannya kemana. Kalau Facebook, Google, Instagram, Twitter, TikTok, dan alternatif aplikasi lainnya. Oke, saya kembali sedikit ke sini. Oke, ini nanti silakan saya kasih materi ini. Ya. Nah, terakhir ini masalah wifi publik nih ya. Ini juga hati-hati. Kita paling demen di sini ada yang cinta wifi publik. Saya termasuk. Tapi hati-hati. Kalau pakai wifi publik boleh-boleh aja, tapi jangan pakai untuk aplikasi untuk transaksional. M-banking, check out Tokped misalnya. Ya. Jangan pakai, karena ketika check out Tokped, misalnya bayarnya pakai GoPay, dia akan masukin PIN. Dan itu yang bisa diambil kalau kita pakai wifi publik. Jangan sampai menggunakan itu. Dan matikan fitur connect automatically atau disconnect. Kenapa? Karena kalau misalnya kita di hotel, misalnya di Aston, ya, connect Aston Solo misalnya. Besok saya pindah ke Jogja, nginep di Aston lagi. Alam apa istilahnya itu SSID apa ya? Nama spotnya itu kan sama Aston. Kalau connect otomatis, kita connect otomatis ke Aston Jogja. Begitu kita pindah ke Jakarta, nginep di Aston lagi, otomatis. Gampang kan, enak. Ya. Masalahnya, kalau tiba-tiba kita ke kafe, kemudian ada orang iseng, bikin hotspot dengan nama Aston, itu otomatis connect juga. Dan begitu connect ke Aston yang bukan dikelola oleh hotel Aston, kita nggak tahu yang bisa dilakukan. Banyak macamnya. Jadi itu ini mungkin singkat video contoh, ini nggak ada suaranya, nggak bisa kedengar, tapi kira-kira ini nggak ada terjemahannya ya, yang ini ya, salah ngambil video saya. Tapi intinya ini itu ada bagaimana kalau kita connect ke wifi yang tidak kita kenal atau wifi yang dikelola oleh orang yang tidak kita kenal. Dia bisa melihat aktivitasnya. Nah, misalnya ini lagi buka website Stanley, itu dia bisa lihat laptopnya. Nah, ini buka Google Drive misalnya, lagi buka dokumen, muncul di laptop penjahatnya. Muncul di dokumen penjahatnya. Jadi, kenapa ini yang harus hati-hati kalau menggunakan wifi publik? Karena ini ada kemungkinan orang bisa mengintip kita. Ya. Istilahnya Google attack. Jadi bisa masuk melihat password, dan di sini bisa ngirim email atas nama kita, bisa merekam tanpa kita sadar, mengirim file dan lain sebagainya. Jadi ini harus hati-hati kalau kita pakai password di wifi publik. Terakhir, ini terakhir terus dari tadi. Cuman ini iklan aja. Kalau ini iklan, silakan kalau mau belajar lebih jauh terkait dengan literasi digital, keamanan data pribadi, hoax ya. Bisa ini kerjasama ICT Watch bareng dengan Kementerian Kominfo dan juga WhatsApp Indonesia. Kita bikin kelas literasi digital hanya lewat WhatsApp. Jadi kalau mau tahu cara tadi bikin password yang kuat gimana sih, atau cara deteksi sebuah informasi itu hoax atau bukan sih, ini bisa menghubungi ke nomor 0811 1059 9977. Di sana nanti akan bertemu dengan namanya Kak Inat, ya makanya kita sebutnya belajar bareng Kak Inat. Kak Inat ini akan ngobrol dengan kita tentang topik-topik yang sudah disiapkan. Kita akan materinya berupa teks, audio, video, atau image. Ya. Dan ini nggak harus terus-terusan kelasnya sampai beres. Baru ngikutin materi pertama, tiba-tiba lupa belum masak dulu, nanti beres masak lanjutin lagi kalau enggak. Buka puasa dulu, baru sampai materi ketiga buka puasa dulu aja.
malam-malam habis tarawih buka lagi WhatsApp-nya, ikut belajar lagi itu bisa. Dan ini hanya menggunakan WhatsApp, nggak akan masuk ke web mana, nggak, hanya pure WhatsApp. Jadi untuk disebarkan juga jika memang dirasa bermanfaat, mudah-mudahan ini bisa membantu kita semua untuk meningkatkan literasi digital. Kita juga punya channel di WhatsApp, cari aja internet sehat ya. Bisa di sini kita update setiap hari, ada kuis, ada sekarang lagi ada kita bikin memang di Ramadan, ada kuis setiap harinya di channel ini yang berhadiah, atau tiap harinya kita juga memberikan edukasi, di hari lainnya kita kasih edukasi terkait dengan keamanan digital, cyberbully dan lain sebagainya. Itu saja, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Mohon maaf kalau mengambil waktu terlalu banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Indri, Pak Indriatno. Kalau malam Indri. Tadi banyak sekali pembahasan soal keamanan digital ya. Ini pasti sangat berguna. Nanti kita buka tanya jawab, tapi sebelum kita tanya jawab, kita lanjut ke materi berikutnya soal praktek konten ya. Praktek konten sama nanti berbagi pengalaman sama Mas Hafid, Mas. Oke. Silakan Mas Hafid. Silakan ya.